kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Mohon izin saya Novel Madawari sebagai moderator pada sesi 2 ini. Kemudian saya izin teman saya juga ini ada sebagai penyaji Mas Khalid Rizky. Kemudian sebagai pembahas pertama yaitu Mbak Novita Putri. Kemudian ada Mbak Rizka sebagai pembahas kedua. Kemudian sebagai penyaji ada Mas Miftah Rozak. Yang pada sesi ini kami akan membahas untuk mereview keterkaitan nilai Pancasila dalam video dan skripsi dengan judul dampak kegiatan redistribusi tanah yang pada kawasan tanah adat di Desa Sidoduas, Kecamatan Manokwari Utara. Sesuai dengan agenda hari ini kita akan melewati beberapa rangkaian, yaitu yang pertama bukan oleh moderator, kemudian presentasi materi oleh penyaji, kemudian pembahasan oleh pembahasan pertama, kemudian respon penyaji atas pembahas pertama, kemudian pembahasan oleh pembahas kedua, kemudian respon penyaji atas pembahas kedua, dan kemudian yang terakhir penutupan oleh moderator. Selanjutnya saya akan mengundang Mas Rizky sebagai penyaji. Mohon silakan Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky, yang pada pagi hari ini saya bertindak sebagai penyaji. Saya akan membahas tentang keterkaitan nilai-nilai Pancasila dalam video sidang skripsi yang berjudul Dampak Kegiatan Redistribusi Tanah pada Kawasan Tanah Adat di Desa Sidoduas. Pertama, ini berkaitan dengan Pancasila. Pancasila sering dikatakan sebagai dasar negara. Dasar, namanya dasar adalah di bawah. Dalam analoginya sebagai fondasi suatu konstruksi bangunan. Fondasi suatu bangunan itu harus kokoh dan kuat. Kenapa? Sebesar apapun bangunan, setinggi apapun bangunan, jika fondasinya tidak kuat, suatu saat bangunan tersebut akan runtuh. Begitu juga suatu negara. Suatu negara harus memiliki fondasi yang kuat. Sebagai contoh, analoginya adalah gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai, yaitu Burj Khalifa. Dalam proses pembangunannya itu ada penelitian, pengamatan tentang struktur tanahnya. Untuk apa? Karena mereka membuat gedung sangat tinggi, jadi fondasinya harus kuat. Hal itu juga berkaitan dengan Indonesia. Dasar negaranya itu dilihat dari apa? Dilihat dan diamati dari nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini saya ambil contoh proses pengibaran bendera pertama kali di IKN. Dapat dilihat bahwa di belakang Istana Negara itu ada gedung berbentuk Garuda. Itu tingginya 177 meter. Maaf, saya ulangi, lebarnya 177 meter dengan tinggi 77 meter. Kalau dilihat, gedung tersebut sedang merangkul atau melindungi dari Istana Negara. Gedung tersebut itu dibuat oleh putra bangsa, yaitu dari Nyoman Nuarta. Proses pembuatannya dibuat di Bandung dan didistribusikan dengan kerangka-kerangka atau bilah-bilah ke PPU, Penajam Pasir Utara. Terus sebenarnya IKN itu, ibu kota negara itu terdiri dari 2 kabupaten, tapi yang sering kita dengar IKN itu ada di Penajam Pasir Utara. Nah, kebetulan saya adalah kantor pertananya di Kutai Kartanegara. Sebenarnya ada 2 kabupaten, yaitu Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Negara. Kebetulan di Kutai Kartanegara itu yang masuk dalam delineasi IKN itu ada 3 kecamatan. Ini contoh atau perandaian burung Garuda jika dianalogikan dengan hewan yang masih ada di
hidup sekarang. Ini adalah burung elang Jawa dengan ciri khasnya yang memiliki jambu di atasnya. Namun burung elang Jawa ini habitatnya sudah rusak karena kebakaran hutan dan peralihan fungsi, juga karena penembakan liar. Burung Garuda juga masuk dalam hewan mitologi agama Hindu, yaitu bisa dilihat burung Garuda sebagai alat atau sebagai wahana tunggakan dari Dewa Wisnu. Kalau secara mitologi agama Hindu, burung Garuda itu memiliki badannya manusia, kepalanya dia itu elang dan memiliki sayap. Selain Indonesia yang memiliki lambang atau simbol burung Garuda, di negara lain ada juga, seperti di Thailand. Tapi perbedaannya mereka menggunakan warna merah. Ya, di Thailand itu kalau di Indonesia sebutannya burung Garuda, kalau di Thailand sebutannya Krutpa. Pancasila erat kaitannya dengan 5 dasar, yaitu ada sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Sila ke-1 dilambangkan dengan bintang. Kenapa sih harus dilambangkan dengan bintang? Bintang itu kan bisa memancarkan cahaya. Sama seperti sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa? Agama sebagai pemancar, pemandu, memberi jalan terang untuk umatnya menuju ke kehidupan sehari-hari, ke jalan yang benar. Makanya perumpamaannya adalah bintang yang bersinar. Yang kedua itu lambangnya adalah rantai. Nah, rantai itu kalau dilihat di kepala rantainya berbentuk segi empat dan lingkaran-lingkaran dalamnya itu berbentuk lingkaran. Itu melambangkan segi empatnya adalah melambangkan dari laki-laki atau pria, dan lingkaran itu melambangkan dari wanita. Itu juga termasuk melambangkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kenapa sih menggunakan pohon beringin? Kalau kita amati, pohon beringin itu sulur dan akarnya menyebar kemana-mana. Makanya cocok sekali dengan kalimat Persatuan Indonesia. Seperti Indonesia, banyak keragaman budaya, suku, agama, tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Sila keempat ditandai dengan kepala banteng, yaitu sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Kenapa kepala banteng? Secara habitat atau secara perilaku kepala banteng, banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Layaknya seorang manusia, ketika sedang berkumpul, pasti ada pendapat, opini yang disampaikan satu sama lain. Makanya dia cocok untuk sila keempat. Sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi dan kapas ini sebagai simbol sandang dan pangan yang ada di Indonesia yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kenapa ditaruh di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena sandang pangan, yaitu padi dan kapas ini, tidak membeda-bedakan kedudukan seseorang. Jadi sama rata, yaitu adil. Dari hasil diskusi kelompok kami memiliki beberapa poin penting dan keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yaitu yang pertama, perlunya kesadaran akan problematika dalam proses retribusi tanah. Itu berkaitan dengan sila kelima, yaitu dengan keadilan sosial, di mana pemerintah harus memastikan bahwa redistribusi tanah dilakukan dengan adil dan membawa manfaat bagi masyarakat yang terjadi restribusi. Nah, restribusi ini pemerintah harus ambil adil dalam penerapannya. Maksudnya adalah pemerintah harus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sila kedua, pentingnya pemahaman hukum dan peraturan dalam pelaksanaan retribusi tanah yang erat kaitannya dengan sila keempat. Berkaitan dengan sila keempat yaitu penggunaan istilah hukum yang tepat dan pemohon pemahaman akan peraturan yang berlaku seperti istilah sertifikat yang harus ditulis dengan benar serta aturan mengenai masyarakat hukum adat. Menunjuknya pentingnya kebijakan kebijakan yang bijaksana dan dipahami oleh semua pihak yang terkait. Poin yang ketiga, perlunya penyesuaian nomenklatur dengan struktur dan pemerintahan lokal. Ini berkaitan dengan sila ketiga, yaitu karena di Papua itu istilahnya bukan desa atau kabupaten, tapi distrik atau kampung. Jadi kita sebagai warga Indonesia tetap menghargai perbedaan yang ada. Contohnya di Papua ini bukan desa atau kabupaten, desa atau kecamatan, tapi distrik atau kampung. Yang keempat adalah solusi terhadap konflik sosial dalam retribusi tanah, yaitu erat kaitannya dengan sila. Pentingnya mencari solusi terhadap konflik sosial dalam retribusi tanah seperti melakukan pendekatan adat dan sosial yang menghindari terjadinya kekerasan. Nilai-nilai moral dan etika yang sesuai adalah dari prinsip keturunan, yaitu keturunan yang berasal dari Pancasila. Poin yang kelima adalah pentingnya pemahaman terhadap realitas dan tradisi pertanahan lokal. Itu berkaitan dengan sila kedua, yaitu penggunaan istilah hukum yang tepat dan pemahaman akan berlakunya seperti pentingnya realitas dan tradisi tanah di Papua mengenai emosional antara masyarakat dan tanah adat mereka. Ini mencerminkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana keputusan terkait tanah harus menghargai dan mempertimbangkan tradisi dan nilai-nilai adat di Papua. Mungkin demikian penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada terima kasih kepada Mas Rizky selaku penyaji. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh pembahas satu kita. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bapak untuk menanggapi yang disampaikan oleh penyaji. Boleh ditampilkan slide yang poin kedua. Berdasarkan poin kedua tersebut dipaparkan bahwa pentingnya pemahaman hukum dan peraturan dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Kepada penyaji saya ingin bertanya bagaimanakah mekanisme atau peraturan pelaksanaan redistribusi tanah pada tanah ulayat, sedangkan yang kita ketahui bahwa penataan aset pada reforma agraria itu objeknya adalah tanah yang dikuasai oleh tanah negara. Terima kasih. Terima kasih pada Mas Satu, kemudian pada penyaji Mas Rizky dipersilakan. Baik, izin menjawab dari pertanyaan seperti apa mekanismenya. Menurut keputusan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 30 tahun 1962 tentang penegasan tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan tanah, itu mekanismenya dilakukan pelepasan atau pembebasan tanah wilayah menjadi tanah negara melalui kerapatan atau pemangku adat. Selanjutnya bisa dilakukan inventarisasi, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah tersebut. Lalu dilanjutkan dengan penataan aset melalui redis yang akhirnya tanah tersebut akan
akan menjadi tanah objek dari reforma agraria. Baik, terima kasih Mas atas penjelasannya dan jawabannya. Kemudian untuk pembahasan mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih waktunya. Izin dosen, izin menanggapi sajian yang disajikan oleh PNJ. Boleh ke slide 6 pada poin 4. Di situ dipaparkan solusi terhadap konflik sosial dalam kegiatan redistribusi tanah. Saya menanyakan bagaimana solusi dari konflik adat dalam pelaksanaan redistribusi tanah di desa Indoduas menurut penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka selaku Mas Tua dan kepada Mas Rizky bisa dijawab. Baik, izin menjawab pertanyaan yang membahas soal pertanyaannya adalah solusi. Jika ditanyakan tentang solusi, maka jawabannya adalah melakukan pendekatan terhadap para pemangku adat. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan sosialisasi bagaimana dampak dan manfaat dari redistribusi tersebut. Yang ketiga, karena biasanya masyarakat adat itu masih banyak tahu tentang redistribusi tanah itu, maka untuk dapat menerima dan kebijakan program nasional itu, maka perlu dilakukannya sosialisasi lebih lanjut terhadap warga-warganya. Itu sih mungkin yang bisa saya berikan jawaban bagaimana solusi untuk menghadapi konflik yang terjadi. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Rizky sebagai penyaji. Kemudian di akhir kami dapat kesimpulan bahwa setiap proses pembuatan peraturan kebijakan pelaksanaan atau implementasi haruslah sejalan dengan semua nilai Pancasila. Kemudian terima kasih pada Bapak dosen pengabu, pada teman-teman semuanya. Saya selaku moderator ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan selaku moderator. Semoga akan sampaikan dapat bermanfaat dan pemahaman yang lebih luas lagi bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.